Untuk membuat air akuarium bening lebih lama, faktor yang berpengaruh tidak hanya filtrasi atau penyaringan air saja. Dengan menggunakan filter fisikal seperti spons atau Japan Mat, satu langkah menjernihkan air telah dilakukan, tapi belum akan membuat air menjadi bening sempurna dan alami. Jika kita hanya mengandalkan filter fisik, air masih akan berwarna kekuningan atau ada sedikit faktor keruh yang membuatnya terlihat berbeda dari air yang bening. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Setidaknya ada dua hal yang membuat air akuarium menjadi keruh. Pertama adalah kotoran dari luar, debu-debu dan kotoran yang masuk ke dalam air. Kotoran ini bisa dihilangkan dengan filter fisik dengan penyaringan menggunakan spons atau media lain. Yang kedua adalah kotoran dari hasil ekskresi ikan. Hal ini tidak bisa disaring menggunakan media filtrasi fisik. Saat ikan mengeluarkan kotoran, air ekskresi dan sekresi dari ikan akan berubah menjadi nitrit dan nitrat yang membuat air akuarium menjadi keruh. Untuk menetralkannya, kita memerlukan bakteri yang akan memakan nitrat ini. Bakteri ini sendiri sebetulnya dengan sendirinya akan muncul setelah beberapa lama akuarium kita setup. Biasanya sih setelah 1-3 bulan, dia akan berada di dalam air dan juga mengendap di permukaan benda-benda yang ada di dalam air tersebut. Maka dari itu, penting untuk menyediakan seramik ring di dalam filter kita. Seramik ring ini fungsinya nanti sebagai rumah bakteri dan bakteri bisa tumbuh lebih banyak di situ. Sebelum bakteri tumbuh sesuai kebutuhan selama 1-3 bulan pertama tersebut ya, supaya air tetap jernih, kita harus sering melakukan water change atau penggantian air. Lakukan penggantian air sebanyak seminggu 1 kali, dengan penggantian disisakan setengah dari volume akuarium tersebut. Kenapa sih tidak keseluruhan air yang diganti? Kenapa harus disisakan setengahnya? Jawabannya adalah supaya bakteri yang sudah mulai tumbuh masih tetap tersisa di air tersebut, tidak musnah bersama air yang terbuang. Setelah bakteri tumbuh dan berkembang dengan jumlah yang cukup, maka air akan terjaga kebeningannya, meskipun jarang dilakukan water change. Selanjutnya, setelah fase ini tercapai, disarankan water change dilakukan 3-4 minggu sekali, dan air yang diganti hanya 1/3 dari volume akuarium. Sisakan 2/3-nya agar populasi bakteri tetap terjaga. Jika kita tidak sabar untuk menunggu bakteri yang tumbuh dengan sendirinya tersebut, yang tadi kita butuh waktu 1-3 bulan, kita bisa menebarkan bakteri starter yang dijual di toko-toko akuarium. Dengan demikian, pertumbuhan bakteri menjadi lebih cepat dan air akuarium lebih cepat bening. Cara lain untuk mempercepat kebeningan air sebelum bakteri berkembang sempurna yaitu dengan memperbanyak tanaman air di dalam akuarium kita. Karena menurut biologis Diana Wallstad, daun-daun tanaman akan menyerap nitrat untuk makanan dan pertumbuhan mereka. Diana Wallstad sendiri adalah seorang ahli biologi dari Belanda yang kebetulan punya hobi aquascape alami dan telah menulis buku tentang aquascape yang berjudul The Ecology of Planted Aquarium. Terus terang, saya sih belum pernah membaca bukunya secara langsung dan menyeluruh ya, karena selain belum ketemu juga sama bukunya, kabarnya tebal buku tersebut juga mencapai 500-an halaman, membuat saya menyerah duluan. Dalam satu jurnalnya, Ibu Diana Wallstad ini menyatakan bahwa dia mempunyai sebuah akuarium dengan filter yang biasa-biasa saja dan jarang juga mengganti air akuarium tersebut. Terus kemudian ada berbagai jenis ikan dipelihara di akuarium tersebut, namun airnya bisa tetap bening seperti sering diganti. Rahasianya itu adalah banyak tanaman aquascape yang rimbun, tanaman yang berkebutuhan CO2 rendah, dan juga low light di dalam akuariumnya. Nah, jadi itulah ya kenapa makanya akuariumnya dia itu bening terus walaupun airnya nggak sering diganti. Oke sobat, itulah rahasia membuat air di akuarium tetap jernih dan bening alami. Terima kasih telah menonton, dan jika ada yang salah mohon langsung dikoreksi. Tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Klik like jika Anda suka dan subscribe channel saya untuk mendapat pemberitahuan saat saya menerbitkan video-video selanjutnya.